Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pramuja, kelas Agribisnis A Palembang dari Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal beserta pembahasannya pada ujian tengah semester mata kuliah statistika. Soal pertama, apa itu statistika? Statistika adalah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, frekuensi, mean, standar, deviasi, korelasi, dan regresi. Dan statistika juga merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data. Kemudian statistika juga disebut statistik inferensial, induktif, probabilitas, parametrik, dan non-parametrik. Soal kedua, pada tahun 2019, mahasiswa agribisnis A Palembang angkatan 2019 telah melakukan ujian tengah semester pada mata kuliah matematika dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama itu kita harus menentukan dulu jumlah interval dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,332 log N. K sama dengan 1 plus 3,332 log N. Log 50. Nah, 50 ini merupakan jumlah seluruh data yang ada. Itu ada 50. Kemudian sama dengan 1 plus 3,332 dikali 1,69. 1,69 ini adalah log 50. Itu hasilnya 1 plus 5,6. Karena 5,6 dibulatkan menjadi 6. Ataupun dibulatkan ke atas. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian menentukan jangkauan atau ring. Dengan rumus R sama dengan XT plus XR. XT ini merupakan nilai tertinggi dari data tadi. Dan XR nilai terendah. Yaitu hasilnya 34. Kemudian menentukan luas kelas interval. Dengan rumus I sama dengan R per K sama dengan 34 per 7. R tadi ini 34 hasilnya. Kemudian K tadi ini 7 dan hasilnya itu 4,8. Karena 4,8 pembulatannya ke atas ataupun 5. Dan ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah jumlah kelas intervalnya tadi kan ini kan ada 7. Jadi inilah kelas intervalnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian interval ini tadi ada 5. Interval itu ini. Luas dari 65 sampai 69 itu ada 5. Dihitung 65, 66, 67, 68, 69. Begitupun juga seterusnya sampai ke bawah. Kemudian frekuensi ini adalah jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 65 sampai 69 itu ada 5 mahasiswa. Yang mendapatkan nilai 70 sampai 74 ada 4 mahasiswa. Yang mendapatkan nilai 75 sampai 79 itu ada 9 mahasiswa. Dari sini mencarinya karena ini kan sudah berurutan. Jadi yang dari 65 sampai 69 itu ada 5 mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 5. Begitulah cara mencari frekuensinya. Kemudian mencari nilai tengahnya itu adalah nilai yang terletak di tengah-tengah interval antara 69 dan 65. Ataupun 65 dan 69 itu ada di 67. 65, 66, 67, 68, 69. Dan itu nilai tengahnya terletak di 67. Kemudian 70 sampai 74 itu 72 nilai tengahnya. 75 sampai 79 nilai tengahnya 77. Begitupun terus ke bawahnya. Frekuensi relatif ini sama seperti frekuensi biasa, dan frekuensi kumulatif itu
jumlah dari frekuensi relatif ataupun frekuensi biasa. Cara menghitungnya yaitu kan frekuensi yang pertama itu 5, kemudian 5 ditambah 4 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 9 27, 27 tambah 10 37, 37 tambah 7 44, 44 tambah 6 itu 50. Itulah cara membuat tabel distribusi frekuensinya. Kemudian soal nomor 3, tentukan median nilai tengah dari data pada tabel ini. Dengan rumus median sama dengan L0 plus C dalam kurung N per 2 dikurang F besar per F kecil. Letak median ada pada data ke-25, yaitu interval 80 sampai 84. Ini 50 jumlah frekuensinya dibagi 2, itu hasilnya 25. Maka mediannya terletak pada data ke-25 dengan interval 80 84. Cara mencari 25-nya itu dengan menghitung seluruh jumlah frekuensi ini. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 9 itu 27. Nah, karena 27 itu kan sudah termasuk ke 25, jadi data mediannya terletak pada frekuensi 9 dengan interval 80 sampai 84. Kemudian L0. L0 ini adalah jumlah interval terkecil yang mengandung median. Ini kan 80 kecilnya, yang terendahnya 80. Dan di sini ada 79. Nah, di bawah 80 ini ada 79,5. Maka L0-nya yaitu 79,5. Kemudian F besar ini 18. F besar itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum frekuensi yang mengandung median. Ini kan frekuensi yang mengandung mediannya. Jadi jumlah seluruh frekuensi ini itu ada 18. 5 tambah 9, 5 tambah 4 9, 9 tambah 9 18. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi yang mengandung median, itu ada pada frekuensi 9 ini. Kemudian C sama dengan 5 itu adalah luasnya kelas interval. Dari 65 sampai 69 itu ada 5. 65, 66, 67, 68, 69 itu ada 5. Maka C-nya 5. Begitupun juga 70 sampai 74 itu ada 5 sampai ke bawah. Kemudian langsung masuk rumus. Median sama dengan 79,5 ditambah 5 dalam kurung 50 per 2 dikurang 18 per 9. Dapatlah 59,15. Kemudian soal nomor 4. Berdasarkan data berikut, tentukanlah jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, ini kan belum diketahui Q3-nya berapa. Dan Q1-nya juga belum diketahui ataupun belum dijelaskan bagaimana cara mencarinya. Itu ini rumusnya. Ini rumus kuartil, Qn sama dengan N dikali N plus 1 per 4. Nah, untuk N kecil ini itu adalah kuartil yang akan kita cari. Kalau kita mencari kuartil 1 yaitu N-nya diganti 1, begitupun juga dengan N yang di depan kurung diganti 1. Dan N dalam kurung ini merupakan jumlah seluruh data ini, itu ada 50 data. Q1 sama dengan 1 kali 50 plus 1 per 4. Q1 sama dengan 51, 51 tadi kan 50 plus 1 itu 51, dikali 1 tetap 51. Hasilnya yaitu 12,75. Karena 12,75 dibulatkan ke atas menjadi 13. Kemudian kuartil 3 atau Q3 sama dengan 3 dikali 50 plus 1. Ini tadi kan N, rumusnya N. Karena kita mencari
Q3 jadi N di sini kita ganti 3 dan N di depan kurung juga kita ganti 3. Jadi Q3 sama dengan 3 dikali 50 plus 1 per 4, yaitu sama dengan 153 per 4. Hasilnya 38,25. Karena 38,25 pembulatannya ke atas, ke bawah, pembulatannya ke bawah menjadi 38. Nah, ini kan Q1-nya 13 dan Q3-nya 38. Yang dimaksud Q1 13 ini adalah jumlah data yang terletak pada data ke-13. Di sini cara ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuh, dapat data 76. Jadi Q1-nya 36. Dan Q3-nya pada 38. Itu sini, 90 sudah saya kasih tanda merah. Jadi, langsung ke jangkauan antar kuartil tadi. JK sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, kita ketahui Q3-nya 90 dan Q1-nya 76. 90 dikurang 76 sama dengan 14. Kemudian jangkauan semi kuartil. Q3 sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Sama dengan 1/2 dikali 14. 14 ini tadi kan hasil dari Q3 kurang Q1 yaitu 14. Jadi 1/2 dikali 14 hasilnya 7. Didapatkan jangkauan antar kuartil 14, jangkauan semi kuartil 7. Kemudian soal nomor 5. Diketahui data harga penjualan komoditi tanaman buah-buahan pada tahun 2003 sampai 2005 pada tabel berikut. Lalu hitunglah indeks harga tak tertimbang. Nah, ini jenis barangnya itu ada mangga, rambutan, apel. Ini adalah tanaman buah-buahan. Kemudian harga per unitnya yaitu 2003, 2004, 2005. Nah, di sini 2005 itu digunakan sebagai harga tahun periode dasar, sedangkan 2004 dan 2005 yaitu harga pada tahun terkait. Kemudian harga relatifnya yaitu cara mencarinya dengan rumus PN ataupun harga terkait dibagi PO harga dasar dikali 100. Nah, cara mencarinya seperti ini. Nah, ini tadi kan PN 250 per PO itu 200 dikali 100. Nah, ini kan kita mencari harga relatif pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 diketahui pada komoditi mangga itu 250. Kemudian dibagi harga dasar tahun 2003 pada komoditi mangga itu 200. 250 per 200 dikali 100 hasilnya 125. Begitupun juga dengan 2005. Itu harga terkaitnya pada komoditi mangga itu 300 dibagi harga dasar pada komoditi mangga tahun 2003 itu 200 dikali 100 hasilnya 150. Begitupun juga untuk mencari harga rambutan dan apel. Kemudian pada tahun 2003 harga komoditi mangga, rambutan, apel itu dijumlahkan hasilnya 600. Pada tahun 2004 830, 2005 10 30 ataupun 1030. Nah, harga relatif tahun 2004 itu jumlahnya 379 dan harga relatif tahun 2005 itu 464. Nah, di sini tabel di atas menunjukkan bila tahun 2003 digunakan sebagai periode dasar, yaitu sama dengan 100. Kemudian indeks harga tahun 2004 dengan metode agregat tak tertimbang adalah harga per unit. Harga per unit itu ini, jumlah harga pada tahun 2004 itu kan 830. Itulah harga per unitnya di tahun terkait. Nah, kemudian dibagi dengan harga tahun dasar. Harga tahun dasar itu ini, jumlah harga pada tahun 2003. Karena kan 2003 itu digunakan sebagai harga dasar, jadi 650. 830 per 650 dikali 100 sama dengan
Hasilnya sama dengan 127,69. Artinya harga keseluruhan tanaman buah pada tahun 2004 adalah sebesar 1,267 kali harga keseluruhan tanaman buah tahun 2003. Kemudian harga rata-rata relatif tak tertimbang adalah ini jumlah harga relatif pada tahun 2004 dibagi dengan jumlah harga seluruh komoditi. Itu ada 3 komoditi, jadi 379 ini 379 itu jumlah harga relatif pada tahun 2004 dibagi 3. 1, 2, 3. Maka dapatlah hasilnya 126,33. Yang berarti pada tahun 2004 adalah sebesar 26,33% di atas harga tahun 2003. 26,33 itu hasil ini dikurang 100, hasilnya 26,33%. Begitupun juga dengan tahun 2005 didapatkan yaitu 158,46 dan harga rata-rata relatif tak tertimbang itu 46,66%. Kemudian soal nomor 6. Ini ada datanya pada tabel ini. Soalnya peluang mahasiswa laki-laki yang memilih program studi agribisnis. Nah, ini laki-laki dan ini program studi agribisnis. Kemudian peluang mahasiswa memilih prodi ilmu tanah atau THP. Ini ilmu tanah dan ini THP. Jawaban, peluang seorang mahasiswa laki-laki dan memilih prodi agribisnis. Nah, ini peluang laki-laki gabungan agribisnis sama dengan peluang laki-laki ditambah peluang agribisnis dikurang peluang laki-laki irisan agribisnis. Nah, di sini peluang laki-lakinya itu 135. Ini jumlah seluruh laki-laki ada 135, kemudian dibagi 255. Untuk yang peluang agribisnis itu jumlahnya ada 95. Ini 95 dibagi 255. Nah, untuk peluang laki-laki irisan agribisnis itu 50/255. Ini jumlah seluruh mahasiswa laki-laki yang punya agribisnis itu 50 dibagi 255. Nah, 135 ditambah 95 dikurang 50 itu hasilnya 180. Dibagi 255 hasilnya 0,70. Begitupun juga dengan peluang mahasiswa memilih prodi ilmu tanah atau THP itu caranya sama. Peluang ilmu tanah gabungan THP sama dengan peluang ilmu tanah ditambah peluang THP. Nah, ini peluang ilmu tanahnya itu adalah 85 dibagi 255, sedangkan peluang THP itu ada 75/255. Ini 85 tambah 75 dibagi 255 itu hasilnya 0,62. Nah, untuk soal nomor 7, rata-rata banyaknya siswa les bahasa Inggris setiap minggu dalam bulan November 2020 di kampung Inggris adalah 15 kali. Hitunglah peluang bahwa dalam satu minggu terdapat lebih dari 20 siswa les bahasa Inggris. Jawabannya, misalkan X adalah banyaknya siswa les bahasa Inggris dalam satu minggu, maka peluang X lebih besar 20, sama dengan 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan 20. Di sini sama dengan 1 dikurang sigmanya ada 20, kemudian peluang X adalah 15. Nah, ini mencari nilainya ini 0,9170 ini dari tabel Poisson. Ini X-nya tadi 20. Nah, sedangkan yang kita cari itu X 15-nya.
X yang diketahui tadi 20 dan di sini 15. 15 itu ini nilai yang akan kita cari. Jadi X 20 sampai ke titik 15 itu di sini. Nah, ini kan 15 dan ini tadi 20, maka didapatlah 0,9170. Nah, 1 dikurang 0,9170 adalah 0,083. Terima kasih. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ataupun saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.